Apakah dewa itu sejahat itu milih kasih, nggak bantu? Kalau lu nggak bayar, lu mati. Bahkan ada yang muja setan kan, untuk dapetin ketenaran dan sebagainya. Hantu kena fitnah ya? Iya. Open the door. Ya. Jadi Sistika. Jadi kita coba ini ya, mengkaji ya. Benar nggak ya, dewa atau dewi itu bisa membantu manusia gitu loh. Dan kalau memang benar bisa, sesuai tradisi, itu kan kalau kadang-kadang kan kita, mungkin awal tahun kita sembahyang, kita minta inilah pengharapan kita, mau kaya, mau sehat, mau bahagia, segala macam lah ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Nah itu katanya kok akhir tahun itu atau di bulan-bulan tertentu itu wajib namanya tapsia ya, atau berterima kasih gitulah kepada dewa-dewinya itu. Dan itu sangat sakral, kalau tradisinya kalau nggak dilakukan terkesan kayaknya sangat mengerikan gitu loh. Itu menurut pandangan Tika gimana? Sebenarnya dewa apakah bisa membantu? Bisa. Tergantung dari energi kita ya. Kalau misalnya energi kita sangat kuat, sangat positif, itu bisa menggetarkan semesta sebenarnya. Jadi semakin kuat energi kita, ya semakin jauh paparannya, ya bisa aja itu kayak dewa yang lebih tinggi membantu, kalau enggak ya dewa yang lebih rendah, ataupun kadang ya animal juga bisa help. Ya misalnya kayak kadang ya kita tersesat atau apa kan, nanti karena kita punya energi itu bagus, ini hewan tahu kita tersesat, kita baik, dia bisa nuntun jalan, bantu kita. Jadi sebenarnya nggak cuma dewa, semua makhluk yang ada di semesta ini, kalau energi kita bagus, niat kita baik, kita nggak jahat, semua bisa membantu kita, nggak hanya dewa. Termasuk kalau hantu gitu ya. Ya, benar. Makhluk-makhluk peta gitu ya. Benar. Tapi ini yang berkekuatan ya, yang kita berkekuatan, bilang. Ya, kalau yang biasa-biasa pasti nggak cuma bisa. tanpa kita sadari. Iya. Tapi itu nggak selalu ya, mau ngelihat energi kita positif nggak gitu, tinggi nggak, bagus nggak. Karena kan rata-rata banyak orang pergi berdoa, minta kekayaan, kesehatan dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa dapet gitu? Apakah dewa itu sejahat itu milih kasih, nggak bantu dan sebagainya? Bukan. Gimana kalau mau membantu, kalau kita nggak mau dibantu? Misal gini, saya berdoa nih, aku mau kekayaan, aku mau sehat, misalnya aku mau uang nih 1 M. Gitu. Tolonglah kasih aku uang 1 M. Kalau aku dapet nanti aku bangun sesuatu gitu. Ya, karena banyak yang seperti itu ya kan. Banyak janji-janji berjanji. Iya. Kalau kamu kasih aku bangun ini gitu. Nah, jadi beneran terjadi gitu misalnya. Beneran terjadi nih. Nah, ini orang nggak bangun gitu kan. Nah, dia dapet sial gitu. Sebenarnya ini dari mana? Dari dewanya yang hukum dia? Enggak. Sebenarnya itu dari sugesti dia sendiri juga. Karena dia sugestinya kuat banget loh. Kalau aku dapet ini, aku bangun ini. Dan ketika dia itu kan getarannya seperti itu. Tercipta misalnya getarannya seperti ini. Ketika dia beneran dapat uang itu terus dia nggak membuild ini, berarti getarannya nggak balance. Nggak balance. Jadi dia matain sendiri dia punya energi gitu. Jadi bukan dewa yang menghukum dia atau dewanya yang jahat gitu. Ya, namanya katanya dewa dewi itu kan pasti welas asli gitu ya. Masa begitu kejam gitu ya, membantu orang ada ibaratnya ada imbalannya gitunya ya. Gini loh, sebenarnya dewa itu sangat kaya. Kalau dewa yang punya kekuatan di alam yang tinggi itu mereka sangat kaya. Kayak berlian yang mereka punya ya, kayak batu permata yang mereka punya itu kita bahkan di alam manusia itu kita nggak ada. Gitu. Jadi ya kalaupun kita udah dapat uang segitu terus kita mau balikin kayak nih gue persembahin berlian paling mahal di dunia juga bagi dia nggak ada apa-apanya sih, karena berlian gue lebih bagus dari punya lu gitu. Gue kaya banget gitu, ngapain gue ngambil punya lu? Boro-boro dia ngukum, ngapain dia hukum? Toh gue kaya banget, gue banyak, makanya gue bantu kan. Karena kan terkesan kalau menurut tradisi ya, terkesan kayaknya kalau kita meminta, memohon, kalau sudah dikabulkan, nah kalau kita nggak tahu berterima kasih itu kan kayak ada konsekuensinya gitu loh. Nah jadi kita jadi takut gitu ya kan. Nah makanya kalau setiap akhir tahun atau bulan-bulan tertentu masyarakat itu cenderung
berbondong-bondong melakukan Persembahan. tradisi persembahan tapsia itu kan. Nah, karena mereka takut gitu, ada konsekuensinya gitu. Sebenarnya itu kan ya pola pikir mereka sendiri lah, takut-takutin diri sendiri. Kayak misalnya tiba-tiba kita ngedengar suara itu ada hantu tuh hantunya deket. Makin banyak kita mikir ya tiba-tiba hantunya muncul di situ. Sebenarnya bayangan doang sih. Atau mungkin Bayangan kita tiba-tiba sendiri pula kita lihat seperti apa. atau mungkin tiba-tiba kalau nggak dilakukannya itu tiba-tiba dia ada terkena masalah musibah dikait-kaitkan gitu ya. Sebenarnya gini, ketika aku janji sesuatu ya, misalnya aku janji ke Koko, nanti gua beliin Indomie. Jadi aku nggak beliin gitu. Tiap kali aku lihat, aku pasti ngerasa nggak enak. Aduh, aku belum beliin Indominya loh. Nanti lihat, aduh aku belum beli Indominya. Aduh, aku belum beli Indomie. Kan nggak enak sendiri. Nggak enak sendiri. Jadi ketika mereka ngerasa mereka berjanji ke sosok yang lebih gede, lebih powerful dari mereka, dan mereka enggak balikin itu sesuai janji, mereka akan takut sendiri. Nanti aku kenapa? Nanti aku kenapa? Ya bener kenapa? Gitu. Berarti dia sugesti dia sendiri. Iya, ya. bener. Balik lagi kan kekuatan dari batin dia sendiri. Bukan dewanya yang menghukum dia. Sugesti sendiri dia. Yang kedua, dewa itu nggak akan kayak, oh lu bermasalah, pluk, gua lemparin emas nih, gua lemparin duit ini, nggak kayak gitu sih. Biasanya mereka kasih petunjuk. Misalnya tiba-tiba Ada job lah, ada iya, pekerjaan. kasih job. Atau tiba-tiba kasih dia ide. Kasih dia ide, lu ngerjain inilah nanti ini. Atau nanti tiba-tiba ada satu orang yang ngajakin dia bisnis atau apa seperti itu. Tanpa kita sadari, Iya, tiba-tiba datang orang seperti itu. Oke. Ya, jadi bukan yang kayak tiba-tiba kejatuhan atau gimana gitu ya. Terus rata-rata sih sebenarnya ya dibantu dewa itu kemungkinan hanya 1%. 99% itu bekerja karena batin sendiri. Karena batin dan mungkin karma dia sendiri gitu ya. Iya, karma itu energi loh. Karma itu energi. Dia hukum sebab akibat kan. Benar. Nah, sebenarnya itu semuanya energi. Jadi intinya sih balik ke batin masing-masing. Karena kita tidak mengenal batin kita dengan baik, makanya kita asik minta-minta dari luar. Minta dari dewa, minta dari apapun itu. Bahkan ada yang muja setan kan. Iya. Untuk dapetin ketenaran dan sebagainya. Ya, dia harus ada tumbal kayak anaknya lah, entah apalah gitu. Itu banyak. Iya, dan ketika dia nggak mau numbalin anaknya, dia beneran jadi bangkrut atau dianya yang mati gitu kan. Karena kan memang udah dikasih tahu. Kalau lu nggak bayar, lu mati. Gitu. Iya, sugestinya gitu ya. Ya beneran dia kecelakaan atau terjadi sesuatu sampai dia mati. Gitu loh. Jadi yang membangun itu kita sendiri, yang merusak itu kita sendiri juga. 99% seperti Berarti itu. semua intinya kembali kepada diri kita sendiri ya. Batin kita sangat berkekuatan, hanya kita sendiri nggak tahu. Itu sih problemnya, masalahnya. Jadi nggak ada hubungannya dengan dewa itu jahat mau begini-begitu, atau dewa itu pluk kasihin rezeki, bukan seperti itu. Oke. Sebenarnya itu lebih banyak ke batin sendiri. Berarti kita minta belum tentu dikabulkan dewa-dewi gitu. Iya, gini loh. Pernah ada satu kasus di mana kayak, saya ada masalah gede ini. Saya mau pergi ke tempat yang sangat hebat lah, dikatakan sakral gitu ya. Iya, kalau ke sana pasti terkabul. Terus aku beli kayak tancapin yang gede ukuran segini. Tancap gitu kan, ngadep mana gitu. Aku pasti dapet gitu. Setelah beli tancap bakar nggak terjadi apa-apa juga. Bener. Karena kenapa? Walaupun dia nancep, dalam hatinya dia mikir, ini bisa nggak ya? Terkabul apa enggak ya? Kedengaran apa enggak ya? Gitu. Nggak percaya dia. Seperti itu. Nggak percaya. Iya. Masih bimbang dia berarti. Berarti kan kalaupun misalnya dewa mau bantu dia juga nggak bisa karena energinya nggak match. Oke. Nah, kalau dewa beneran mau bantu kita, energi kita harus sangat tinggi, harus bisa kayak dia ngerasain itu, baru dia mau bantu kita, dan itu pun kita harus bisa connect. Itu pun kalau dia mau bantu. Iya, itu pun kalau dia mau bantu. Dan kita pun siap menerima gitu ya. Iya, kita harus siap menerima. Kalau kita tidak di frekuensi itu, ya misalnya gini lah, aku punya modem 5G. Nah, sekarang handphoneku cuma handphone Nokia jadul, yang cuma bisa telepon dan hitam putih. Itu mana dapat signalnya? Signalnya terus di situ. Iya benar. Nggak ketangkep gitu ya. Iya, kekayaan di situ, semua di situ. Semua yang kamu mau di situ, tapi kamu sendiri yang nggak bisa nangkep. Kenapa? Antenamu sendiri bermasalah. Nggak ada hubungannya dengan dewa pilih kasih, nggak mau itu, atau karena pemberian terima kasihmu kurang gede. Ya udah cukup kaya, nggak perlu. Iya, karena kalau ada sebagian orang begini lagi loh. Lu kalau tapsia, lu harus persembahan yang terbaik gitu ya kan. Semakin besar semakin baik gitu kan.
Iya. Ada sebagian orang gitu kan. Sebenarnya itu nggak masalah sih, karena kan itu kayak Itu ibaratnya pun sesuatu yang tradisi positif. pun, itu pun tradisi Sesuatu lah. yang positif. Yang bermasalah di sini adalah ketika kamu nggak buat, kamu takut, kamu bakal bermasalah, kamu benar-benar bermasalah. Kalau kamu ngelakuin itu nggak masalah sih, apalagi kalau misalnya kamu mau tapsianya itu bersedekah yang banyak, bantuin orang, ngelakuin sesuatu gitu Iya. kan. Itu kan sesuatu yang baik, positif. Benar. Sebenarnya nggak masalah. Iya. Bermasalahnya itu ketika kamu takut kamu kenapa-kenapa. Ya itu beneran Kalau kenapa-kenapa. tidak dilakukan, Iya, tapi jangan salahin dewanya nggak ada masalahnya gitu. jangan dikambing hitamkan ya. Iya, bener. Karena dewa sendiri udah sangat kaya. Dia nggak butuh loh gitu. Bener, Kalaupun bener. kamu ngelakuin baik, itu baik juga untuk kamu. Benar. Gitu loh. Benar. Nggak ada salahnya sih sebenarnya tradisi ini. Cuma ya jangan disalahartikan aja. Iya. Ya, karena Iya, kan Pak. masyarakat itu sering mengkambing hitamkan dewa. Kok ada apa? Oh, dewa dewinya itu menghukum Iya. katanya kan? Bukan cuma dewa, kayak hantu pun sering kena itunya. Kayak misalnya pintu tiba-tiba kebuka, itu ada hantunya gitu. Padahal mungkin engselnya bermasalah. Hantu kena fitnah ya? Iya. Berarti semua Iya. bisa fitnah sana sini ya. Iya, manusia ini. nanti tidur besok pagi di sini ada biru sedikit, ini aku kena cubit Kena hantu. cubit. Padahal pas tidur kesandung iya, ditendang kita ya nggak nggak tahu. sabar ya. Itu Iya. banyak loh yang kejadian kayak gitu. Seperti itu. Jadi kan sering kena fitnah juga si hantu ini. Oke. Jadi mungkin itu ya bisa menjawab pertanyaan kita ya. Iya. Sip.